Zombie Apocalypse. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rosa Oktaviani. Aku dari perwakilan kelompok 4 akan sedikit menjelaskan atau sedikit sharing tentang manajemen stres social distancing pada selanjutnya kita ke tahap stres. Di sini tuh ada 6 tahap stres. Waduh, banyak banget ya. Aku yang mana sih stresnya? Aku di tahap berapa sih stresnya? Kita bahas. Yang pertama, ini tuh ada stres tahap 1. Nah, stres tahap 1 itu biasanya kita kalau misalkan bekerja atau mengerjakan tugas atau mengerjakan sesuatu itu terlalu bersemangat sehingga menyebabkan cadangan energinya itu habis. Saking bersemangatnya sesuatu yang tidak perlu dikerjakan pun dikerjakan gitu. Jadi kita tuh bersemangat banget, hari ini bersemangat, kita tuh stres, tapi dampaknya itu ke pekerjaan. Tapi tanpa kita sadari, pekerjaan itu bisa membuat cadangan energi kita habis. Nah, lalu yang stres tahap 2 itu adalah keletihan pada saat bangun pagi. Biasanya kan kalau misalkan sudah tidur kurang lebih dari 8 jam itu harusnya fresh ya, karena organ-organ kita itu istirahat. Tapi ini kenapa sih jadi letih gitu? Pas bangun tidur tuh itu kita tuh merasa lelah. Nah, ini tuh bisa dikategorikan di stres tahap 2. Nah, biasanya itu kelelahannya itu bisa menjelang sore atau mengeluh sistem pencernaan sesudah makan siang. Terus tidak nyaman. Terus otot-ototnya itu terasa tegang dan tidak bisa rileks. Nah, ini kita ke stres tahap 3. Nah, stres tahap 3 itu biasanya itu gangguan sistem pencernaannya itu yang sangat kuat. Terus perasaan tidak nyaman juga. Terus sulit tidur. Biasanya nih sulit tidur, terganggu gitu. Biasanya kalau misalkan kita udah tidur nih, terus kebangun, terus itu susah untuk tidur lagi gitu. Nah, itu tuh ada di stres tahap 3. Nah, kemudian di stres tahap 4, yaitu kesulitan bertahan melakukan aktivitas rutin yang tadinya menyenangkan jadi tidak menyenangkan, aktivitas ringan yang semulanya mudah menjadi terasa sulit kayak gitu. Nah, misalkan nih, kita itu biasanya bangun pagi jam 6, terus kita itu melakukan aktivitas sehari-hari kayak beres-beres rumah atau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang tadinya mudah dan menyenangkan jadi sulit dan malesnya minta ampun, mager pasti nih. Itu bisa di stres tahap 4. Jadi kita tuh punya kelemahan otot dan yang lainnya gitu penyebabnya itu. Terus ini tuh ada stres tahap 5. Dan di stres tahap 5 itu bisa keletihan fisik dan mental gitu. Jadi ketika tidak bisa melakukan pekerjaan, tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, ini tuh biasanya panik gitu kan. Misalkan kita tuh ketemu sama orang lain ya, kita tuh misalkan di kuliahan ketemu sama orang atau temen gitu kan, terus dia tuh nyapa, terus dia tuh sinis, apaan sih kamu, kenapa sih nyapa aku tuh lagi stres gitu kan orang lain nggak tahu ya. Itu bisa di stres tahap 5. Terus yang terakhir ini tuh stres tahap 6. Stres tahap 6 itu serangannya itu panik dan takut mati gitu. Ya ampun, aku stres gitu kan. Stresnya itu berlebihan, kecemasan berlebihan hingga pemikirannya itu sampai takut mati dan bisa sampai pingsan loh. Waduh, ngeri banget dia yang stres. Nah, untuk kalian nih, kalian tuh ada kita tuh di stres tahap berapa sih? Kalian tuh harus mengenal tahapan stres dan tanda gejalanya supaya bisa menanggulangi stres. Nah, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya, itu tanda dan gejala stres tuh kayak gimana nih. Aku tuh stres misalkan di tahap 2, tapi tanda dan gejalanya tuh kayak gimana untuk memastikan. Nah, kita lanjut. Tanda dan gejala stres itu yang pertama adalah kegugupan dan kecemasan. Itu sudah pasti, sudah jelas gitu. Kita itu stres, kita itu cemas gitu. Sehingga
tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan mudah tersinggung kayak gitu. Terus kelelahan kronis, merasa rendah diri, merasa kesepian dan tidak berdaya gitu. Ketika aku nggak mood, aduh, aku tuh kesepian, kenapa ya orang-orang nggak mau deketin aku? Padahal aku tuh nggak apa-apa, aku cuman marah aja sedikit gitu, atau aku tuh cuma emosi aja sedikit tadi. Nah itu tuh yang bisa menjadi tanda dan gejala stres. Kemudian ada penyebab stres nih. Kalian itu stresnya itu disebabkan karena apa sih? Nah, yang pertama, ini tuh stresnya itu disebabkan oleh lingkungan, teman, ataupun pacar. Nah, ini nih yang sering terjadi nih. Ketika kita ada konflik sama temen, dan kita itu gak bisa mengontrol. Misalkan, aku tuh lagi marah nih sama si A. Tapi, kemudian aku tuh mau melakukan aktivitas tapi butuh bantuan dia gitu. Aduh, aku mau minta maaf duluan tapi gengsi gitu kan. Terus ada juga yang tentang pacar gitu ya, bisa diputusin sama pacar hubungannya, atau enggak kita tuh lagi suka nih sama kakak tingkat atau sama teman sekuliahan atau sama adik tingkat, tapi dia tuh nggak tahu kalau kita tuh suka gitu kan. Terus dia tuh nggak feedback perasaannya tuh nggak ada feedbacknya gitu sama kita. Aduh, stres banget ya. Duh, aku sakit hati, dia itu nggak ngebales perasaan aku. Nah kayak gitu. Kemudian masalah dengan pelajaran sekolah ya, ini tuh biasa juga sih. Kayak misalkan kita itu punya teman, kayak saingan aja sama teman untuk mendapatkan nilai yang baik, kayak misalkan IPK kayak gitu. Di lingkungan kampus. Nah sebenarnya kayak misalkan aku tuh IPK tuh harus 3, kalau nggak 3 aku nggak bisa bimbingan sama wali dosen. Waduh, itu stres ya. Mana misalkan di bagian akademik harus cepet-cepet disetujui, tapi ini belum disetujui juga karena IPK aku harus. Nah selanjutnya itu ada perselisihan antara orang tua dan saudara kandung. Biasanya nih kalau ada ya yang adik kakak atau saudaraan itu, terus adiknya itu lebih pintar daripada kakaknya, itu pasti orang tua tuh membandingin nih. Kayak misalkan, duh kamu tuh kalah sama adik kamu, masa adik kamu bisa dapet juara 1, kamu ngapain aja di kampus, kayak gitu kan. Bisa jadi stres ya. Terus ada respon tubuh terhadap stres. Ini tuh ada 3 fase. Yang pertama itu ada fase alarm. Yang kedua itu ada fase perlawanan dan fase keletihan. Nah, ketika fase 1 atau fase alarm atau fase signal, nah ini tuh biasanya stres itu apa sih? Penyebab stresnya itu ditemukan. Nah, otak itu mengirimkan suatu pesan kepada seluruh organ tubuh. Kayak misalkan kayak sistem pernapasan nih. Jadi nafas itu jadi cepet gitu kan. Misalkan jadi jadi ngap. Nah, tergesa-gesa, terus si sistem kardiovaskuler misalkan jantungnya tuh berdebar-debar gitu kayak gitu kan. Itu sinyal dari alarm tadi gitu, dari tahap 1. Nah, kemudian yang kedua itu ada tahap perlawanan. Nah, ketika kita dikasih sinyal pada tahap 1 oleh otak, nah itu ada tahap perlawanan. Jangka panjang yang terus-menerus itu mungkin akhirnya menaikkan penggunaan energi yang menyesuaikan, dan itu tuh bisa menyerang stres menjadi keletihan. Nah ini tuh bisa langsung ke fase 3 nih. Fase 3 itu kan keletihan. Nah ketika di fase 1 mengirim sinyal, ketika terus ke fase 2 itu melakukan perlawanan yang membutuhkan energi yang sangat yang sangat ekstra gitu kan, untuk melawan si penyebab tadi. Nah itu ada di fase 3 ini, fase keletihan. Ketika sudah perlawanan karena energi sudah dikeluarkan habis, itu tuh bisa keletihan. Nah, fase keletihan ini bisa terjadi apabila fungsi fisik dan psikologi seseorang sangat lemah sebagai akibat selama fase 1 dan fase 2. Nah, terus kalau reaksi ini terus berlanjut tanpa ada pemulihan, itu akan memicu terjadinya penyakit ketidakmampuan dan mengatasi tuntutan lingkungan yang dirasakan gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau stres itu jangan terlalu berlarut-larut. Penanggulangan stres itu, setiap orang itu stresnya itu berbeda-beda levelnya gitu kan. Ada yang stresnya itu dalam hal kecil itu bisa jadi stres, dan ada juga orang itu yang
kalau hal kecil tuh gak akan dijadiin pusing gitu kan. Itu tuh gimana respon setiap individu. Nah, yang pertama itu harus mengetahui tadi penyebab stres kita itu karena apa? Karena teman kah? Karena pasangan kah? Karena orang tua? Karena saudara kandung? Atau karena di lingkungan kampus gitu kan? Itu harus yang pertama itu harus tahu gitu, supaya kita juga tahu upaya yang harus dilakukan itu kayak gimana. Terus itu bisa mempermudah cara kita untuk menanggulanginya. Misalkan tadi stresnya kita itu karena ada konflik nih sama teman, penanggulangannya kayak gimana ya biar aku tuh nggak stres terus gitu. Ya kita tuh harus baikan sama teman gitu. Kalau misalkan kayak minta maaf duluan tuh jangan gengsi-gengsi, biar kita nggak stres, biar kita tuh kayak kuliah itu lancar gitu kan, nggak stres, enak aja gitu, dibawa enjoy kuliah itu. Ataupun dari lingkungan sekolah dan yang lainnya. Di lingkungan komunitas itu ada manajemen stres. Nah, kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya. Stres social distancing pada remaja itu gimana sih? Biasanya kan remaja itu kita tuh jalan-jalan ya, kita tuh jalan-jalan gitu. Biasanya pulang kuliah itu ke kosan atau jajan atau main gitu kan, ke tempat-tempat yang sebelumnya kita sudah rencanakan atau yang kita sukai, kita tuh pengen banget ke tempat itu, tapi sekarang nggak bisa gitu kan. Yang biasanya misalkan traveling jadi nggak bisa traveling karena ada pandemi yang sekarang. Gimana sih caranya supaya kita itu bisa memanajemen stres di rumah? Oke. Gini, yang pertama, kita itu harus mengubah cara pandang kita terhadap situasi ini, kayak gitu. Jadi kita itu jangan merasa takut gitu kan sama yang terjadi saat ini gitu. Misalkan kayak ketakutan, kecemasan berlebihan. Kita itu harusnya menggali informasi yang lebih jelas dan tidak hoaks. Jadi ketakutan dan kecemasannya itu bisa menurun. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kita berpikiran yang tadinya gak bisa jalan-jalan bersama keluarga, traveling atau jalan-jalan sama teman-teman dekat, nah itu tuh jadikan kesempatan kita untuk bisa menata perabot rumah, terus bisa membersihkan rumah yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya, terus bisa mendekatkan diri kepada dengan keluarga gitu. Jadikan kesempatan kali ini tuh bisa bermanfaat di rumah gitu. Kita tuh harus berproduktif di rumah. Ketika kita yang tadinya jarang banget atau nggak bisa bantuin mama atau masak di rumah karena kita ada kesibukan, jadikan kesempatan kali ini itu untuk bisa melakukan semuanya gitu. Jadi ketika kita berada di rumah pun kita tuh nggak akan stres, dan kita itu bakalan enak banget gitu diem di rumah meskipun dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, gimana sih caranya, atau ada sih nggak sih teknik-tekniknya untuk menanggulangi stres, manajemen stres? Nah, bisa. Nah, jadi nonton video ini sampai selesai. Bye-bye. Bagaimana teman-teman setelah tadi bersama Teh Rasa? Mantap ya, menambah wawasan dari teman-teman semua. Sekarang teman-teman beralih dengan saya, Amelia. Di sini saya akan membantu teman-teman untuk mengurangi rasa cemas, rasa stres yang teman-teman alami sekarang. Saya juga alami sih. Jadi kita bareng-bareng melakukannya ya. Melakukan apa? Melakukan hipnosis 5 jari. Dimana kuncinya di sini yaitu ibu jari teman-teman. Ibu jari teman-teman ini memberikan efek rileks dan tenang bagi teman-teman semua. Ready ya? Ready? 1, 2, teman. Sekarang kita masuk ke prosedurnya. Sekarang siapkan diri teman-teman serileks mungkin, setenang mungkin. Sebelumnya, izinkan saya memanggil teman-teman dengan sebutan Anda. Oke? Sekarang, silahkan tarik nafas dalam sebanyak 3 kali.
Pejamkan mata Anda secara perlahan. Buka telapak tangan Anda. Tempelkan ibu jari Anda dengan jari telunjuk Anda. Bayangkan Anda berada dalam kondisi yang sehat. Anda bisa melakukan semua aktivitas yang Anda inginkan. Dan Anda merasakan tubuh Anda terasa ringan dan rileks. Sekarang, tempelkan ibu jari Anda dengan jari tengah Anda. Bayangkan Anda sedang dikelilingi oleh orang-orang yang Anda sayangi. Ayah, ibu, adik, kakak, semua anggota keluarga yang Anda sayangi. Anda tertawa bersama mereka. Sangat menyenangkan. Sekarang, tempelkan ibu jari Anda dengan jari manis Anda. Bayangkan keberhasilan dan kesuksesan. Anda berhasil menggapai apa yang Anda inginkan. Anda berhasil melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Sangat membanggakan. Sekarang, tempelkan ibu jari Anda dengan jari kelingking Anda. Bayangkan Anda berada dalam atau Anda berada di suatu tempat yang sangat tenang, rileks, dan damai. Sehingga Anda merasakan hembusan udara menyentuh wajah Anda. Sangat tenang, sangat rileks, dan sangat damai. Sekarang, silahkan tarik nafas dalam. Silahkan lakukan sekali lagi. Dan buka mata Anda secara perlahan. Baik. Bagaimana teman-teman? Apa nih yang dirasain setelah bareng-bareng bersama saya melakukan teknik hipnosis 5 jari? Semoga apa yang kita berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik untuk mengurangi stres, cemas, rasa takut, atau apapun yang membuat hati teman-teman terasa tidak enak. Semoga bermanfaat. Stay healthy teman-teman. Nah, tadi kita sudah bahas terkait manajemen stress social distancing pada remaja. Terus kita juga udah tahu kan caranya gimana menanggulangi stres di rumah aja. Kalian bisa coba tuh kalau misalkan tanda dan gejala sudah kalian rasakan seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Nah, untuk itu, apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada,
Mohon maaf sebelumnya jika penyampaian saya kurang tepat atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.